Membuang hasil pembuahan bertingkat atau lanjutan berguna untuk mendapatkan pembuahan di berikutnya yang lebih optimal. Jadi mundur satu langkah untuk bisa lari maju ke depan 3 langkah. Oke teman-teman, mari kita dokumentasikan kegiatan di hari Sabtu siang ini. Ini adalah buah hasil dari pembuahan bertingkat teman-teman, atau pembuahan lanjutan. Inilah hasilnya, cukup lumayan bagus. Ini adalah batang tersier yang kami grafting pada tunas bat. Ini kita grafting juga tunas bat, dan ini sudah kita melakukan panen teman-teman ya. Dan mari kita lanjutkan dengan panen berikutnya yang sisa ini. Ada kata-kata bijak yang pernah saya tahu, bahwa jangan membunuh cecak dengan tombak ya. Jadi kita melakukan panen ini jangan melakukan pemangkasan tangkai buah ini dengan pisau cutting. Memang tujuannya tercapai, efektif, tetapi belum tentu efisien. Jadi kalau mau membunuh cecak, cukuplah dengan karet yang disepratkan aja. Jadi dengan karet aja. Seperti ini, kalau kita memotong buah ini, cukup dengan gunting kertas teman-teman. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang efisien. Jadi tujuannya tercapai, memotong itu adalah efektif, tetapi penggunaan gunting kertas atau gunting yang kecil ini itulah efisien. Jadi tidak ada pemborosan. Apa kaitannya dengan pembuahan bertingkat ini teman-teman? Kali ini kami akan review atau memberikan suatu penjelasan mengenai pembuahan bertingkat. Itu berdampak pada percabangan ini teman-teman ya. Itu sangat besar sekali ini. Di percabangan ini membesar ya. Bahkan ini sulur yang kita pakai untuk tambatan ini jadi seperti batang. Tetapi di lain sisi, coba kita lihat pada pangkal batang yang di bawah pembuahan ini. Ini kan buahnya ada 2, ini tangkai buah. Sangat kecil sekali teman-teman. Artinya kontradiksi dengan apa yang kita bahas mengenai pembesaran arem. Nah, kalau kita sudah membuahkan di short spur di sini, atau kalau Jupiter itu biasanya dia berbuah ada di ruas ke-3 dan ke-4. Dan sebaiknya supaya kita konsisten untuk membesarkan batang arem ya, batang arem ini kita harus memangkas di sini, disisakan 2 mata tunas yang ini dan ini. Jadi di bawah tangkai buah ini dan di bawah tangkai buah ini. Jadi tangkai buahnya itu ada di 3 dan 4. Nah, kita sisakan 2 dan 1 ini. Mari kita lakukan supaya kita konsisten bahwa metode isokwiki konsisten terhadap apa yang kita sudah komitmenkan, yaitu pembesaran batang arem. Mari kita lakukan pemangkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sudah lakukan pemangkasan. Inilah namanya efektif dan efisien. Efektif adalah mencapai suatu tujuannya tercapai, dan efisien itu adalah penggunaan yang tepat pada inputnya dan outputnya. Artinya kalau outputnya itu sedikit, ya kita harus memberikan input sedikit saja. Jadi tidak ada namanya pemborosan. Oke teman-teman, inilah salah satu cara untuk membesarkan arem, itu adalah membuang buah-buah yang bertingkat ini, karena dia hanya membesarkan batang-batang di percabangan ujung. Jadi sangat merugikan. Nah, ini nanti setelah
kita sisakan 2 mata tunas, ini tunas pertama dan ini tunas kedua ya, karena ini satu tersier, ini baru satu cabang teman-teman. Inilah pangkalnya ya, dari hasil grafting ya. Ini ada tunas 1 dan tunas 2. Tunas 1 ini kita tumbuhkan tersier cabang pertama, dan tunas kedua kita tumbuhkan tersier cabang kedua. Insya Allah nanti akan terjadi penggembungan yang ada di bawah cabang 1 ini. Inilah tujuan kita membesarkan batang arem. Oke teman-teman, tetapi ini tidak sekonyong-konyong teman-teman, perlu proses, yaitu harus menumbuhkan 2 cabang tersier. Mari kita lanjutkan pada pemangkasan yang kedua. Apabila sudah mempunyai 2 cabang seperti ini, apa yang kita lakukan? Gini teman-teman, kalau tersier ini ya, tersier ini satu cabang ini mempunyai 2 cabang, 1 dan 2. Nah, kalau ini aremnya merasa kita masih kecil, kita sisakan di sini 1 tunas saja teman-teman. Ini ya, kita sisakan 1 tunas saja, kita pangkas. Jadi kita sisakan tunas yang ini. Jadi kita pangkas yang ada di sini teman-teman. Oke, jadi kita sisakan 1 tunas. Lalu ini tunas 1, tunas 2. Ya, kita pangkas di sini. Oke, teman-teman. Jadi kita sisakan 1 tunas, 1 tunas. Bismillah. Jadi nanti yang kita tumbuhkan adalah ini tunas pertama, ya. Ini tunas kedua. Jadi nanti ada 2 cabang. Oke. Nah, 2 cabang ini, 1 dan 2 ini nanti akan memperbesar arem ini. Oke, teman-teman ya. Kita paham itu. Lalu bagaimana teman-teman kalau dihadapkan pada cabang-cabang yang sudah besar seperti ini? Oke, kalau yang sudah besar seperti ini, yang kalau kita merasa sudah besar ya teman-teman, ini kan pangkalnya ini ya. Jadi kita buang tunas ya yang jauh dari pangkal, dan kita memanfaatkan yang dekat dengan pangkal. Oke, ini yang dekat dengan pangkal kan ini teman-teman. Jadi kita buang yang jauh, ini kita buang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah kita buang yang jauh ini, lalu kita sisakan 2 mata tunas, ini 1 ya, dan ini yang kedua. Jadi kita pangkas di sini teman-teman. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi inilah cara untuk memperbesar arem ya. Jadi kalau ini sudah merasa besar ya, sudah kita merasa besar di sini, cukup besar, maka kita sisakan 1 cabang saja, tetapi disisakan 2 tunas ya. Cabang yang 1 ini dibuang karena ini jauh dari pangkalnya, tunasnya ini kan lebih dekat. Oke teman-teman, jadi mari kita lihat. Ini buahnya juga banyak teman-teman. Ini kita pangkas nih ya. Nih, ini kita pangkas, kita buang teman-teman. Nih, kita lihat ya. Jangan sayang kalau kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, karena banyak sekali teman-teman ya yang pada saat pembuahan pertama bagus-bagus gitu ya. Nih, ini teman-teman, pembuahan yang pertama bagus-bagus, ini kita buang teman-teman. Nih, bismillah. Oke. Ini kita buang. Jadi jangan sayang kalau untuk kebaikan berikutnya. Jadi banyak teman-teman pembuahan pertama kali bagus, kedua kali kok tidak baik, karena teman-teman kurang tepat atau kurang efektif. Jadi membunuh cecak itu jangan pakai tombak. Jadi teman-teman jangan melakukan pembuahan bertingkat kalau memang mau menghasilkan buah-buah yang di terakhirnya pembuahan berikutnya lebih bagus ya. Nih teman-teman ya. Nih kita sudah pangkas semua. Buahnya cukup banyak ini ya. Jangan sayang, karena pembuahan itu lebih mudah daripada kita membentuk tunas-tunas
atau pangkal bat ini. Jadi teman-teman, kalau melakukan pembuahan itu ada tujuannya. Itulah namanya efektif, membuahkan dengan cara bertingkat atau membuahkan dengan tunas air ya. Tunas air ini sulit untuk diperbesar nih, tunas air itu sulit diperbesar teman-teman. Ya, karena apa? Karena tunas air itu tidak mempunyai pangkal arem ya. Nih. Jadi hanya tunas bat lah yang mempunyai pangkal-pangkal arem ini. Jadi pangkal arem itu ini lihat nih, deket ya. Aremnya ini antara tunas ini dengan ini dekat sekali. Ini juga dekat sekali. Karena tidak mempunyai tunas air ini tidak mempunyai pangkal arem, jadi nggak punya cincin. Jadi kalau dipotong sini mati teman-teman. Lain halnya dengan kalau kita mempunyai batang tersier terbuat dari tunas bat ini teman-teman. Nih kita buktikan bahwa walaupun kita pangkas di batang aremnya, pangkal aremnya itu masih bisa tunasnya tumbuh teman-teman. Nih ya, inilah kehebatan dari tunas bat. Dan pada saat pembuahan kedua tersier sudah lengkap semua dan arem-aremnya besar semua, akan mendapatkan pembuahan secara optimal. Tetapi kalau teman-teman melakukan pertama kali dengan tunas air, hasilnya bagus, iya, karena tunas air yang lain belum menuntut untuk pembuahan karena masih kecil. Jadi waktu pembuahan pertama itu biasanya itu tunas-tunas air yang pigor saja yang mendapatkan buah dan hasilnya juga bagus. Tapi pembuahan kedua, semua tunas air yang dipakai untuk batang tersier tadi itu sudah mulai menuntut untuk dibuahkan. Batang-batang yang tunas air, yang tersier yang terbuat dari tunas air tidak akan mampu untuk mensuplai nutrisi yang secara mendadak untuk pembuahan. Jadi pembuahan itu teman-teman, itu memerlukan energi yang sangat tinggi dan sesaat gitu. Oke. Artinya sesaat gimana? Ya pada saat pembuahan itulah dia itu memerlukan energi pada calon-calon bunga itu gitu, untuk pemecahan bat dan sebagainya. Perlu energi tinggi. Hanya tunas-tunas bat lah yang bisa memberikan atau mensuplai ya energi itu. Ini teman-teman, sudah terlihat airnya banyak. Jadi nggak usah khawatir pemangkasan di musim hujan ya, ini langsung airnya keluar. Karena pemangkasan yang kami lakukan itu tidak semua kita pangkas teman-teman. Masih ada beberapa tunas atau beberapa tersier yang lain tidak kita lakukan pemangkasan. Terutama kita juga masih mengharapkan tumbuhnya tersier yang terhambat ini ada 6 teman-teman ya. Ini yang perlu kita juga harus suplai. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah bergabung dengan kami metode Isokuiki 13 Iwan. Tetapi coba kita lihat bagaimana batang-batang tersier yang cukup besar ini ya, aremnya. Ini cukup besar teman-teman, aremnya cukup besar. Dan dari awal kita jaga, dan ternyata kan menghasilkan 12 dompol dalam satu tersier ini teman-teman. Nih. Dan ini buahnya buah beneran teman-teman, bukan buah dari plastik ya. Ini 12 dompol. Ya kita layaknya sebagai pohon kita dudukkan pada porsinya tersier ini. Nih teman-teman. Subhanallah. Ini benar-benar adalah buah, jadi bukan plastik teman-teman. Bagi para pemula, tanamlah jenis anggur yang mudah dan murah. Terima kasih. Assalamualaikum.